ketika mau berdiskusi, ingin berdiskusi tentang tesisnya yang dikaji, yang diteliti oleh Imaduddin, faktanya bohong. Kiai Imaduddin tidak datang, kabur, ya, kabur. Lalu yang selanjutnya, dengan sejuta alasan Kiai Imaduddin, dengan sejuta alasan kenapa dia nggak hadir, karena tidak dihadiri oleh Robitoh. Dan para pendukung pengikut-pengikutnya Imaduddin pun sangat bersemangat dengan membuat sejuta alasan lagi. Ketika Imaduddin nantang, Robitoh kalau nggak terima silakan undang saya, kata Imad. Waktu itu Imad datang atau kabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah tanggapan dari Gus Arya terhadap perdebatan Habib Rizik dengan Imaduddin Al-Kaburi. Langsung saja kita simak videonya. Sekarang sengaja disebarkan lagi berita-berita, rumor-rumor tentang adanya debat baru ini ceritanya. Ceritanya ini bakal ada debat baru antara Kiai Imad vs Habib Rizik. Yang katanya ya di podcastnya siapa itu? Pada Suka TV ya, Pada Suka TV bersama seseorang ada statement bahwa siap memfasilitasi, ada yang memfasilitasi seorang kiai, seorang ulama siap memfasilitasi debat antara Habib Rizik sama Kiai Imad. Jujur, walaupun seandainya kata orang ini apa, pengikut-pengikutnya Imaduddin ini pada semangat dengan adanya debat, ada diskusi tentang tesis, saya sih tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Gimana mau percaya gitu loh. Dulu kalian semuanya tentu masih ingat ketika Imaduddin dulu membuat tantangan, menantang siapapun berdebat untuk 3 hari 3 malam ya. Siapapun Kiai Imaduddin tidak akan pernah mundur, tidak gentar, siapapun ya, siapapun. Siap untuk melayani debat, diskusi tentang perihal tesis. Faktanya ya, faktanya padahal debatnya itu di wilayahnya, tempat kediamannya Kiai Imaduddin Utsman. Fakta loh ini fakta, ini fakta. Ternyata ketika siapapun datang, ya saya ingat betul ada mantunya Habib Rizik, terus ada Buya Qurtubi, terus ada Gus Wafi, juga ada Gus Romel Abbas. Ketika mau berdiskusi, ingin berdiskusi tentang tesisnya yang dikaji, yang diteliti oleh Imaduddin, faktanya bohong. Kiai Imaduddin tidak datang, kabur, ya, kabur. Malah yang datang waktu itu adalah Tengku Qori. Waktu itu adalah Tengku Qori. Dan hasil daripada diskusi tersebut sangat memalukan. Sangat memalukan sekali. Tidak ada argumen di dalam yang disampaikan ya tentang perihal tesis nasabnya yang diteliti oleh Imaduddin. Lalu yang selanjutnya, dengan sejuta alasan Kiai Imaduddin, dengan sejuta alasan kenapa dia nggak hadir, karena tidak dihadiri oleh Robitoh. Dan para pendukung pengikut-pengikutnya Imaduddin pun sangat bersemangat dengan membuat sejuta alasan lagi. Katanya inilah, si itulah. Jadi sehingga mengakibatkan kiai yang dipuja-puja oleh para pengikutnya ini tidak hadir di diskusi tersebut. Lalu ada statement lagi. Kiai Imaduddin bikin statement lagi. Kalau seandainya Robitoh Alawiyah RA tidak terima, silahkan saya diundang. Saya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, silakan undang saya. Kalau RA tidak terima. Wah, begitu lantang dan gagah statementnya.
Kiai Imaduddin Usman. Wow, begitu garang dan lantang. Ya, saya ulangin nih. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun ulama sedunia mensahihkan Pahlawi, saya Kiai Haji Imaduddin tidak akan membenarkan dan saya akan tetap membatalkan. Nih Kiai Imaduddin. Kalau RA tidak terima, silahkan undang saya. Lalu ditanggapin tuh lah sama Robito Alawiyah. RA akhirnya dengan hormat, dengan rasa kehati-hatian, dengan rasa cinta kasih dan sayang, dengan cara adab, akhlak, nurutin apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Lalu Robito Alawiyah ngundang baik-baik dengan akhlak tentunya. Ngundang baik-baik Kiai Imaduddin Usman, si ahli nasab tersebut. Diundanglah tuh waktu itu di Robito Alawiyah. Ternyata faktanya apa? Teman-teman, saya mau tanya sama kalian. Di Robito Alawiyah, Imaduddin datang atau tidak? Ayo jawab. Waktu Imaduddin nantang-nantang, di Robito Alawiyah akhirnya ngundang Kiai Imad datang ataukah? Jawab. Datang ataukah? Jawab ayo. Kalau mau jujur nih, hak, batil, batil. Hak, batil. Kalau mau jujur nih dalam hati kamu. Ketika Imaduddin nantang, Robito kalau nggak terima silakan undang saya, kata Imad. Waktu itu Imad datang atau kabur? Jawab semuanya. Kalian jawab. Datang atau kabur? Jujur. Ayo jujur. Ayo, jawab jujur. Kabur. Oke, sekarang tiba-tiba ada lagi. Ada rumor baru lagi. Hasil dari podcast atau video-video yang sebar. Ini akhirnya Kiai Imaduddin berani berdebat dengan Habib Rizik. Gue heran sama lu. Saya heran sama Imaduddin. Mat. Lo itu mau ngaji nasabnya, lo tuh mau mengkaji nasabnya Habib Rizik atau Pahlawi? Yang jelas dulu. Yang jelas. Lo itu mau mengkaji nasabnya Pahlawi atau Habib Rizik? Yang jelas dulu. Lo nantangnya siapapun 3 hari 3 malam, atau nantang Robito, atau nantang Habib Lutfi, atau nantang Habib Rizik. Yang jelas. Soalnya apa? Selama ini kita dipertontonkan dengan kesaksian-kesaksianmu yang dobol-dobolan. Selama ini kamu cuma dobol-dobolan. Umat muslim itu sudah bosan dibodohi sama kamu. Katanya tesis, diajak diskusi, kabur. Katanya penelitian, nantang-nantang, diturutin untuk diskusi, kabur lagi. Ini yang jelas gitu loh, yang jelas. Ente itu meneliti nasabnya Habib Rizik atau meneliti nasabnya Pahlawi. Ente ini yang mau ditargetkan ini Habib Rizik atau Pahlawi. Kalau yang ditargetkan Pahlawi, saya siap berdiri tegak. Tapi kalau yang ditargetkan Habib Rizik, gua nggak ikut-ikutan. Lu urus sendiri. Itu pun kalau lu punya nyali. Berani nggak sama Rizik Syihab? Oh, nantang perang tuh. Berani nggak? Jangan cemen dong. Dulu kan ente satu kubu. Ente dulu juga FPI. Iya kan? Ente ngakunya pribumi. Katanya itu Pahlawi penjajah. Katanya Pahlawi pembela sejarah. Katanya pemalsu makam. Katanya penjajah Indonesia. Sedangkan ente katanya pribumi.
Tuh Rizik Syihab nantang perang. Lu berani nggak? Berani nggak? Ayo. Gue pengen denger nih Mat. Lu berani nggak? Lu kalau meneliti nasab Pahlavi, gue berdiri tegak. Karena gue fatwa-fatwa ulama-ulama sepuh yang mensahihkan nasab Pahlavi. Gue ikut ulama-ulama sepuh, bukan ikut ulama kayak ente yang baru kemarin sore, yang terkenal karena polemik, yang terkenal karena kontroversi, gitu loh. Gue nggak mungkin percaya ente, gue lebih percaya dengan para alim ulama, para kiai-kiai sepuh, contohnya Mbah Maimun Zubair, gitu loh. Contohnya Gus Dur, contohnya Gus Bah. Iya, para alim-alim kami, kiai-kiai kami. Ahli kitab, ahli fikih, ahli macam-macam. Gitu loh. Kalau ente kan ahli kontroversi, ahli nasab kontroversi. Penelitiannya dari penelitian Dr. Sugeng Ikan Nila. Nah, ya benar. Sekarang begini. Karena ketika ada statement bahwa ternyata Yai Haji Maduddin ini siap berdebat nih dengan Habib Rizik. Ini kalau seandainya diiyakan, kabur lagi apa enggak? Kayak jujur saya udah hampir nggak percaya ini apa yang disampaikan sama Imat. Imat itu nggak cuma membodohi saya, membodohi umat Muslim. Sudah yang percaya banyak, sampai otaknya berpolemik masing-masing. Otaknya pengikutnya itu udah berpolemik aja, udah ngikutin Imat itu. Sampai ada yang rusak, ada yang terprovokasi, ada yang ujar kebencian hanya gara-gara dengerin tesisnya Imat. Faktanya nggak ada itu diskusi, itu nggak ada. Kita itu udah bosen dibawain sama tesis-tesis laba-laba kayak gitu. Ya, halo, pertanyaannya, umat Muslim, kalian percaya tidak dengan omongan Imaduddin? Percaya nggak? Gue sih jujur udah nggak percaya. Saran saya buat HRS. Buat HRS, untuk saran saya, HRS jangan ladenin. Jangan ladenin tantangan-tantangan dobel-dobelan. Itu loh paling tantangan dobel-dobelan. Bohong itu. Itulah. Bohong besar itu. Itu paling kalau seandainya diiyakan, cuman pansos. Kalau seandainya ada yang mengiyakan, seandainya HRS, ya saya siap untuk berdiskusi. Proyek lagi deh, anggaran lagi deh, dapat cuan lagi deh. Habis itu walaupun kabur. Gimana kira-kira? Umat Muslim, kalian percaya tidak? Ketika Imaduddin nantang lagi diskusi, percaya nggak kalian? Kalian percaya nggak? Jawab jujur, jujur dari dalam hatimu, jujur. Pengikutnya Imat ya, sekarang pentolan-pentolanmu lagi dikejar sama umat lo. Kasihan lo Gus Fuad Pleret, sahabat saya, bakal kena imbas. Kalian teman-temannya juga mau cuci tangan ya? Iya. Kasihan tuh Gus Fuad Pleret. Dulu berkawan sama saya baik-baik saja, sekarang kayak begini. Kasihan Gus Fuad. Dulu berkawan dengan saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Dulu gue backup tuh. Dulu tanpa ada pengawalan polisi banyak, nggak ada. Ketika Gus Fuad banyak yang ancam dulu tidak perlu dikawal polisi segitu banyaknya, enggak. Gue kirimin pasukan dulu tuh. Gus Fuad Pleret. Sekarang kok takut? Itu organisasi apa itu namanya? Kenapa gak dikawal tuh? Kemarin juga yang demo itu bukan orang banyak di Jogja kok. Ya, orang Jogja kemarin yang demo Gus Fuad, mau nyamperin Gus Fuad bukan orang banyak, katanya cuma 30 orang. Lu organisasi katanya banyak pasukannya. Kok kenapa malah polisi? Lu pada kemana aja? Lu gak backup? Lu gak backup Gus Fuad Pleret? Cuci tangan, kabur. Malu loh. Kalian ngakunya pribumi, kalian ngakunya Nusantara, kalian ngakunya NKRI.
Oh, yang kalian katakan sebagai pencacah Indonesia, Pahlavi katanya. Oh. No, udah nantang perang no. No, berani nggak? Lagian kita mestinya itu satu kesatuan. Dari awal itu sadar adanya polemik itu memecah belah. Mestinya gitu jangan ikut-ikutan, ya. Semuanya rebut gak? Apa yang kalian hasilkan? Gak ada. Yang hasil mereka lah yang punya kepentingan. Mereka dapat alpat. Oh, dapat apa? Dapat dosa. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.